5 tahun di Kupang, 25 gedung ya. 25 gedung. Pertama katedral itu, Katedral itu. Sudah satu poliklinik untuk suster. Sudah naik koten, satu SMP, 2 gedung dan SD lagi. Dan satu sekolah kanak-kanak untuk suster. Ya. Sudah mulai bangun 4 paroki, rumah paroki di Oilasi, Kapan, Niki, Namina. Ya. Ini saya kata satu kali jalan rundt. Ya. Hari Sabtu di Kupang keluar, hari Selasa kembali ke Kupang ya. Untuk lain mereka ya. Dulu masih muda. Dan satu gereja besar lagi di Pijai Pasu. Pijai Pasu. Pijai Pasu gereja besar. Kalau ke Eban bisa lewat gereja di pinggir jalan ya. ...92 tahun lalu di kota kecil di perbatasan Jerman dan Prancis, lahirlah seorang bernama Josef Skoendorf. Pria kelahiran 29 Januari 1932 ini kemudian dikenal dengan nama Bruder Beatus. Saat umurnya baru 7 tahun dan sedang duduk di kelas 1 SD, pecahlah Perang Dunia Kedua antara poros Jerman, Italia, dan Jepang melawan sekutu yang terdiri dari Prancis, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet selama tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Waktu perang mulai, saya persis masuk kelas 1. Setelah Perang Dunia Kedua, Bruder Beatus kembali bersekolah sambil membantu ayahnya mengelola lahan pertanian, beternak sambil terus belajar menjadi tukang, dan di waktu senggangnya menyempatkan diri membantu saudari-saudarinya untuk memasak berbagai menu atau membuat kue. Pekerjaan ini ia geluti hingga tamat SMA. Setahun setelah tamat SMA, suatu siang di tengah jalan yang dikelilingi pohon rindang, saat pulang dari ladang ayahnya, ia mendengar suara seorang perempuan berkata, "Hei Josef, masuklah ke biara." Spontan ia menoleh dan mencari sumber suara. Namun ia tak menemukannya. Suara itu pun terus mengiang-ngiang hingga ia tiba di rumah. Beberapa hari kemudian, ia terus memikirkan suara siapa itu, dan untuk menenangkan batinnya, ia putuskan mendatangi gereja untuk berdoa. Kegiatan berdoa ini berlangsung hingga berbulan-bulan lamanya. Ia juga tak lupa berdoa kepada Bunda Maria untuk meminta petunjuk. Namun ia tak menemukan jawabannya. Beberapa bulan kemudian, setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia putuskan mengikuti perintah suara yang ia yakini itu adalah suara Bunda Maria. Ia lantas mendatangi sebuah biara SVD di dekat desanya. Para pemimpin di biara itu sangat senang menerimanya. Apalagi ketika mereka tahu kalau Josef sangat mahir mengelola lahan pertanian, pertukangan, hingga masak-memasak. Singkat kata, ia pun belajar di situ, dan setelah tamat dan dianggap layak mengemban misi kemanusiaan, Josef yang telah dibaptis dengan nama biara Bruder Beatus ini dikirim ke Roma, Italia. Di sana, ia belajar berbagai bahasa, terutama bahasa Afrika, karena ia ingin sekali mengabdi di tanah Afrika. Tapi keinginannya itu tak terwujud, sebab ia justru ditawari bertugas ke Indonesia. Kendati harus ke Indonesia, Bruder Beatus mengaku senang, walaupun ia belum tahu Indonesia itu ada di mana. Ia hanya tahu Indonesia adalah sebuah negara yang jika dilihat pada peta bola dunia, maka Indonesia berada pada sisi sebelahnya Eropa. Bruder Beatus berangkat dari Roma ke Indonesia pada tanggal 9 Juli 1964 dan tiba di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1964. Ia kemudian tinggal di Jakarta selama hampir 2 minggu untuk mengurus surat tinggalnya di Indonesia. Dari ibu kota Republik Indonesia itu,
Ia lalu ke Surabaya pada tanggal 15 Agustus 1964 dan seterusnya ke Ende, Flores menggunakan kapal laut Stella Maris. Seharusnya dari Ende, Bruder Beatus langsung ke Timor Barat, tetapi karena tidak ada kapal laut saat itu, maka ia terpaksa tinggal di Ende hingga bulan Oktober 1964. Baru pada awal November 1964, ia melanjutkan perjalanan ke timur menggunakan sebuah kapal misionaris yang dikirim dari Jerman atas permintaannya. Ia tiba di pelabuhan Atapupu pada tanggal 13 November 1964 dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Dari Atambua, ia terus ke Nenuk karena di sanalah pusat kongregasinya. Bruder Beatus lantas ditugaskan ke Kupang untuk bangun gereja Katedral Kupang dan beberapa gereja lain di daratan Pulau Timor. Ia juga dipercaya merancang dan membangun sekolah-sekolah Katolik di Timor. Saat itu, keadaan sangat susah, kelaparan di mana-mana. Kondisi Timor masih sama seperti yang ditinggalkan Belanda dan Jepang. Untuk dapat semen dan bahan bangunan lain, Bruder Beatus harus pesan dari Belanda dan Jerman. Saya kata seluruh waktu 5 tahun di Kupang, 25 gedung ya. 25 gedung. Pertama katedral itu, Katedral itu. sudah satu poliklinik untuk suster. Sudah naik koten, satu SMP, 2 gedung, dan SD lagi. Dan satu sekolah kanak-kanak untuk suster. Ya. Sudah mulai bangun 4 paroki, rumah paroki di Oilasi, Kapan, Niki, Namina. Ja. In kent satu sekaligus jalan rond. Ja. Hari Sabtu di Kupang keluar, hari Selasa kembali ke Kupang ya. Untuk lain mereka ya. Dulu masih muda. Dan satu gereja besar lagi di Pijai Pasu. Pijai Pasu. Pijai Pasu gereja besar. Kalau ke Epan bisa lihat gereja di pinggir jalan ya. Setelah menyelesaikan pembangunan gereja dan sekolah-sekolah di Kupang dan sekitarnya, Bruder Beatus kemudian memutuskan kembali dan menetap di Belu, tepatnya di Kampung Labur, Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk. Dengan modal bantuan yang ia dapat dari sanak familinya di Jerman, ia membeli sebuah lahan seluas 6 hektar lebih, dan lahan ini pun langsung dijadikan sebagai pusat pelatihan pertukangan, menjahit, bertani, berkebun, beternak, memasak, dan membuat kue bagi para muda-mudi putus sekolah. Saat Bruder Beatus mulai membangun pusat pelatihan keterampilan, saat itu di Labur belum ada penghuni. Warga lokal saat itu masih tinggal di pegunungan dan lembah-lembah yang jauh di pedalaman. Perlahan-lahan, Bruder Beatus mulai mengajak satu persatu. Pelan tapi pasti, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung dan lembah-lembah mulai berdatangan. Saat itu, di daerah ini sangat kesulitan mendapat air bersih. Namun dengan keahliannya mencari sumber air bawah tanah, Bruder Beatus akhirnya berhasil menggali dan menemukan sumber air setelah hampir sebulan lebih menggali sumber secara manual. Kabar keberhasilan Bruder Beatus ini pun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Masyarakat kemudian mulai berdatangan untuk belajar bagaimana memanfaatkan air guna memperbaiki ekonomi keluarga. Di bidang pertanian, Bruder Beatus mengajarkan bagaimana membajak kebun atau sawah menggunakan tenaga sapi. Sapi juga dimanfaatkan untuk menarik gerobak pengangkut hasil panen. Pelan tapi pasti, ekonomi masyarakat setempat mulai membaik. Bahkan, daerah ini yang dulu terkenal sebagai sarang perampok, perlahan-lahan mulai berkurang hingga saat ini. Menurut Bruder Beatus, awal membuka pusat keterampilan di Labur, peminatnya sangat tinggi. Peserta didik mencapai 300 lebih orang. Itu sebabnya ia membuka satu cabang tambahan di Oenopu. Hasilnya, 2 tempat itu telah menghasilkan ribuan tenaga terampil yang telah hidup berbaur dengan masyarakat.
Saat ini, Bruder Beatus juga memelihara sapi perah. Awalnya hanya 4 ekor betina dan 1 jantan yang dibeli dari Batu Malang. Seiring perjalanan waktu, jumlah sapi pun bertambah dan menghasilkan susu sapi berkualitas tinggi yang dijual per 5 liter seharga Rp90.000. Sekarang ini jumlah sapi sudah berkembang menjadi 20-an ekor. Bagi Bruder Beatus, saat ini Indonesia adalah tanah airnya. Ia tak ingin kembali ke Jerman. Dan sekarang saya memang sudah jadi umur 92 atau mau nakal 28 tahun. Iya. Tapi tidak ingat lagi mau ke rumah. Ya, karena Indonesia sudah saya punya tanah air. Ya. Yosef Apin, salah satu pendamping Bruder Beatus di Labur, menjelaskan kehadiran Bruder Beatus di Labur telah mengubah peradaban masyarakat Kecamatan Raimanuk dan sekitarnya. Interaksinya dengan masyarakat, lingkungan dan nilai-nilai budaya setempat telah membentuk pola kehidupan masyarakat yang modern. Di khusus ini dulu paling banyak. Dulu banyak, sampai ratusan anak di sini. Bagi Apin, Bruder Beatus merupakan rasul keterampilan bagi anak-anak putus sekolah di Timor. Apin menambahkan semua harta milik Bruder Beatus di Labur, mulai dari tanah, traktor besar dan kecil, mobil, ternak, dan lain-lain, sedang dalam proses dialihkan menjadi milik SVD. Ini dilakukan karena usia Bruder Beatus sudah sangat tua dan ia meminta semua hartanya diberikan seluruhnya kepada biarannya. Beginilah kondisi terkini pusat latihan keterampilan yang didirikan oleh Bruder Beatus. Tempat untuk siap makan. Oh, ini tempat siap makan ya? Ya. Ini dapur. Dapur masak semua di sini. Ini dapur. Dapur semua di sini. Oh, tungku apinya ya? Iya, ini dapur tunggu api. Asap keluar dari atas. Keluar ke atas semua ya? Ya. Ini dia masak air, masak nasi 1 kali. Ya, jadi nasinya bisa masak, airnya bisa dipakai untuk minum juga. Ini punya. Taruh apinya di sini, nasi, air 1 kali keluar. Hanya di bikin cetak ini hanya di sini saja. Iya. Jadi masak orang banyak semua, ini lebih bagus. Dia karena air mendidih ini bisa pakai, nasi bisa masak. Ya. Terus di mana itu di Ini belakang? juga sama. Masak air, ini juga. Air, nasi, air panas, buka ini dikeluar dari sini. Nah, jadi air panas dia langsung keluar juga sama. Iya. Iya. Lembodor di mana? Oh, lembur di sini. Ini lembur punya kandang ada di sini. Oh, itu 2 sana tuh? Dua ini ada di sini. Ini sapi perah nih kan? Iya, perah. Oh, jantan. Di sana betina tuh. Ini
kunci dulu orang pernah curi. Oh begitu? Ya, curi 2 ekor. Jadi Dikunci. Oh. Kunci dari mana? Oh, ini di pungkandang nih. Iya, di Bengkanda. Kayaknya oh ada di sana. Lain di sana juga, ada di dalam. Coba dari sebelah sana. Kayaknya bisa melalui dari sini. Oh. Ada sapi, ada babi, Babi. Ini jantan. Ini jantan. Wah. Jadi, Oke. Iya. Berarti ini anak-anak pun ada yang bagian cari pakan juga ya? dorang ada yang bagian khusus ini namanya Ibu Deta. Dia yang tangani ini lembu-lembu ini. Itu dan di pun suami yang tangani. Oh begitu. Ya, orang tangani lembu dong. Si masuk, pres. Kalau yang laki-laki sebelah situ? Laki-laki di sana lagi. Oh, jauh di sana. Oh. Ini putri semua. Iya. Oh, ini ada tamannya ya. Ya, ini taman. Orang tua datang bisa duduk di sini. Bisa bertemu dengan anak-anak di sini. Anak di sini. Ini air sumur kah? Ini air Arbor. dari sumur baru pakai dinamo. Iya. Oh, Ini baru ini tadi. siram-siram ya? Iya. Oh, bagus. Siram-siram. Iya. Siram apa tuh, Nona? Kau nama siapa? Nama saya, perkenalkan nama saya Serlinca Maria Bukseran, biasa dipanggil Serlin. Oke. Ini air, bukan air sudah ke air suada ini mana? Iya. Ini udah ruangan asrama, tidur semua di sini. Oh gitu ya? Ya. Ini asrama putri. Putri. Ya. Didampingi oleh suster-suster juga. Oh, dampingi oleh suster Ya, ya? ini ruangan suster punya kamar, ini suster punya kamar juga. Kalau itu dong ini. Oh siap. Si. Nah, tuh berantakan. Ini anak-anak cewek dalam Cewek kamar punya ya? kamar ya. Sekaligus ruang doa juga ada. Iya, nih? ada ruangan doa juga, ada mau tidur. Siap. Latihan menjahit di sini semua.
Ini luas lahan berapa hektar nih, Om? 6,5 hektar 6,5 hektar ya? keseluruhan. Milik SVD? Milik Bruder. Oh, milik pribadi? Ini Bruder ini masalahnya dia kan SVD, tapi tanah ini sampai hari ini sementara ada urus supaya bisa jadikan milik SVD. Oh. Karena sertifikat ini hanya istilahnya hak pakai, sehingga diurus menjadi haknya SVD. Ini provinsi yang punya. Oh iya. Ya, dia ada sementara urus. Oh begitu ya? 6,5 hektar deh, keseluruhannya. Sip. Ya, termasuk oto dengan warisan traktor, trek, semua segala macam itu adalah Bruder punya, bantuan dari luar negeri. Oh, Ya. Siap. Itu bantuan luar negeri semua. Dia punya oto kecil, traktor ada di sana semua. Oh, siap. Dengan dam semua. Ya biasa belanja di Surabaya semua dia. Ya, dia stok besi segala macam itu belanja di Surabaya semua. Siap. Oke. Di sini kursus berapa lama? Sudah 3 tahun. Berarti mau tamat nih? Saya sudah tamat. Dia sudah tamat, Sudah. tapi karena di tenaganya itu bisa dipakai lagi di sini lagi. Bantu kerja kembali. Bantu kerja di sini. Dapat gaji? Ya. Oh begitu ya? Habis itu Nama siapa? Saya Dama Dewi. Dewi siapa? nama lengkap. Perkenalkan, nama saya Imelda Dewiyanti Rafu. Biasa dipanggil Dewi. Dewi. Kakak seberapa tahun di sini? 16 tahun. Dari tahun 2006. Sampai sekarang? Ya. Habis itu saya masih kembali ke rumah. Setelah ke rumah. Rumah di mana? Di kampung di Wedomo. Di Widomo. Iya. Terus kembali lagi? Habis itu Bruder telepon minta bantuan, minta tolong, akhirnya saya kembali. Iya. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never, ever gonna happen. I don't think so. No.